Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada mata pelajaran komunikasi bisnis. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai presentasi bisnis yang baik dan benar. Sebelum melangkah lebih jauh, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini. Siswa diharapkan dapat memahami konsep presentasi bisnis dengan baik dan benar, dan siswa dapat menerapkan atau mempraktikkan presentasi bisnis dengan tahapan-tahapan yang benar dan serta baik dan benar. Simak video ini sampai akhir dengan hati yang gembira dan selalu ceria. Sebelum memulai presentasi kali ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa dulu atau mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ya untuk memahami pengertian dari presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin. Dalam proses presentasi terjadi interaksi antara peserta dengan peserta presentasi dan sebaliknya. Nah, presentasi bisnis ini berbeda loh dengan pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi dan acara politik. Presentasi lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. Jadi bisa ya kalian membedakannya antara pidato dan presentasi bisnis. Ternyata itu berbeda. Nah, pada presentasi bisnis, audien atau khalayak, pengambilan keputusan mengharapkan penyaji atau kalian sebagai presenter menunjukkan upaya pengarahan sudut pandang dan kebutuhan khusus mereka secara nyata. Nah, ini adalah pengertian dari presentasi. Selanjutnya, presentasi bisnis adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan tertentu kepada peserta presentasi yang relatif homogen dari berbagai tingkat pengambilan keputusan. Presentasi bisnis juga berfungsi untuk menyampaikan informasi dan juga mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi di sini presentasi bisnis ini adalah salah satu kunci di mana kita untuk mengambil keputusan gitu. Jadi adanya diskusi ini untuk mengambil sebuah keputusan yang besar, biasanya di sebuah perusahaan bisa dalam bentuk negosiasi, presentasi bisnis negosiasi, memperkenalkan produk kita, atau bekerja sama antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya. Biasanya dibutuhkanlah yang namanya presentasi bisnis. Oke, setelah memahami apa itu pengertian dari presentasi bisnis, adapun manfaat dan tujuan presentasi bisnis. Di sini ada 3 manfaat dan tujuan presentasi bisnis. Yang pertama itu efisien. Efisien di sini adalah salah satunya yaitu menghemat waktu. Nah, di sini kenapa menghemat waktu? Karena dengan adanya kita pemaparan, itu biasanya lebih mudah dipahami oleh audiens kita dibandingkan dengan cara tertulis gitu. Jadi di sini bisa menghemat waktu untuk penyampaiannya. Terus efektif. Biasanya untuk penyampaian presentasi ini komunikasi tatap muka memungkinkan Anda mengamati umpan balik verbal dan non-verbal. Anda dapat mempergunakan informasi tambahan untuk memperjelas atau memperkuat maksud Anda bila menyimak tanpa bingung dan menyebutkan bukti-bukti untuk mendukung pernyataan Anda. Jadi, untuk ini presentasi bisnis ini sangat efektif dibandingkan kita harus penyampaiannya melalui pesan atau secara tertulis gitu. Jadi dengan adanya presentasi ini kita bisa memperkuat argumentasi kita untuk meyakinkan sebuah audiens kita gitu. Selanjutnya pengaruh. Nah, dengan ada presentasi bisnis ini, kita juga bisa mempengaruhi tingkat audiens kita atau motivasi dari audiens kita untuk mendengarkan atau memperhatikan suatu presentasi yang sedang kita jelaskan. Nah, selain itu, adapun tujuan pokok dari kegiatan presentasi bisnis secara umum, yaitu menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens,
menghibur audiens, menyentuh audiens, emosi audiens, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Karena itu, dalam memotivasi audiens, seseorang presenter perlu menyatakan secara eksplisit, tegas, dan jelas tercakup dalam presentasi, bukan menggunakan bahasa basi. Jadi di sini kalau kita ingin membuat sebuah presentasi bisnis, kita alangkah baiknya langsung to the point, di mana kita tidak perlu bertele-tele, tidak perlu berputar-putar. Kita harus menjelaskan presentasi itu secara singkat, padat, dan jelas. Gitu teman-teman atau anak-anak sekalian. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat-syarat presentasi dari bisnis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai syarat presentasi bisnis yang baik. Untuk melakukan presentasi bisnis yang baik, ada pun syarat-syarat yang harus kalian lakuin. Nah, yang pertama ini, satu, mengetahui dengan jelas tujuan presentasi. Jadi, kalian sebagai presenter, kalian harus mengetahui nih tujuan dari presentasi kalian itu apa. Yang kedua, menguasai subjek yang dibicarakan. Sebelum memulai presentasi, kalian harus nih menguasai subjek kalian agar saat kalian memulai presentasi, kalian tidak bingung untuk memaparkan isi dari presentasi kalian. Yang ketiga, yakin bahwa subjek yang dipresentasikan bermanfaat bagi pendengarnya. Jadi sebelum kalian mempresentasikan, kalian harus tahu nih, kira-kira presentasi kalian ini membuahkan manfaat atau enggak ya bagi pendengarnya gitu. Yang keempat, mengetahui latar belakang audiens yang menghadiri peserta. Nah, kenapa kalian harus mengetahui latar belakang audiensnya? Agar kalian bisa menyesuaikan cara pembawaan presentasi kalian dalam memaparkan presentasi. Selanjutnya, menguasai bahasa pengantar yang dikuasai audiens. Nah, biasanya kita harus membuat pembahasan atau bahasa yang mudah dimengerti. Selanjutnya, jujur, sabar, penuh percaya diri. Selanjutnya, menguasai teknik dasar komunikasi bisnis yang efektif. Jadi, kalian harus menguasai komunikasi yang sangat efektif yang dapat dijelaskan secara singkat, padat, dan jelas, dan tidak memakan waktu. Oke, selain kalian harus memahami syarat dari presentasi bisnis, kalian juga harus memperhatikan apa yang harus diperhatikan dalam presentasi bisnis. Yang pertama, identifikasi audiens. Yang kedua, buatlah pokok-pokok pikiran presentasi bisnis. Yang ketiga, tulis teks presentasi bisnis secara lengkap. Yang keempat, buat rangkuman dalam sub-sub judul. Yang kelima, tulis ke dalam kartu ukuran kartu pos. Nah, jadi kenapa ini semua kalian perlu perhatikan? Karena di sini kalian akan membuat presentasi yang secara efektif. Nah, dengan adanya ini, poin-poin kelima ini kalian bisa membuat presentasi secara efektif dan efisien. Gitu, anak-anak. Tahap-tahap dalam presentasi bisnis. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai persiapan presentasi. Sebagai seorang presenter, kalian harus mempersiapkan bahan-bahan yang harus kalian siapkan sebelum kalian memulai presentasi bisnis kalian. Yang pertama itu adalah penempatan tujuan presentasi. Dalam sebuah penempatan tujuan presentasi, kalian harus membuat tujuan-tujuan presentasi kalian ini secara deskriptif, spesifik, dan realistis. Di mana deskriptif ini adalah untuk menyatakan sedemikian rupa sehingga mengenai reaksi yang diinginkan halayak. Nah, spesifik, kalian harus membuat tujuan presentasi kalian ini secara singkat, padat, dan jelas. Nah, realistis, di mana kalian harus sasarannya ini tidak realistis, dapat mengakibatkan frustasi. Jadi kalian harus membuat nih di mana presentasi kalian ini tujuannya harus realistis sesuai dengan audiens kalian itu siapa. Nah, selanjutnya analisis audiens. Kalian perlu nih menganalisis audiens seseorang pembicara harus mampu menjawab 6 pertanyaan mendasar berikut.
Yang pertama, siapa audiensnya, apa yang diinginkan audiens, di mana melakukan presentasi, kapan melakukan presentasi, mengapa melakukan presentasi, bagaimana melakukan presentasi. Analisis audiens mungkin dapat ditingkatkan melalui penggunaan sumber-sumber internal. Misalnya, jika seorang dalam organisasi, Anda sebelumnya mengadakan presentasi suatu agenda. Orang-orang tersebut mungkin telah memperoleh pengalaman-pengalaman yang sangat berharga. Anda juga dapat memeriksa alat bantu multimedia yang dimanfaatkan dalam presentasi sebelumnya untuk menentukan apakah ada lagi alat bantu yang mungkin berguna. Nah, jadi kalian perlu nih menganalisis audiens kalian agar saat penyampaian presentasi, kalian tidak salah langkah untuk menyampaikan presentasinya agar mudah ditangkap oleh audiens kalian. Nah, selanjutnya, penguasaan terhadap materi. Kalian perlu sekali sebagai seorang presenter harus menguasai isi dari materi kalian, agar saat kalian menjelaskan atau menjawab pertanyaan, kalian dapat menjawab pertanyaan serta menjabarkan materi itu secara jelas, padat, dan secara tegas. Nah, selanjutnya, penguasaan berbagai alat bantu presentasi. Nah, biasanya di sini penggunaan berbagai alat bantu presentasi ini dapat membantu kalian juga untuk menutupi dari rasa tidak percaya diri. Nah, biasanya alat bantu ini juga digunakan untuk mensupport dalam presentasi kalian seperti papan tulis, flip chart, transparasi, slide, papan tulis elektronik, panel LCD, dan proyektil LCD. Jadi sebelum kalian memulai presentasi, kalian udah harus siapkan semuanya itu agar kalian tidak perlu mencari-cari lagi saat jam presentasi kalian akan dimulai. Nah, selanjutnya menganalisis berbagai lingkungan lokasi. Sebelum kalian menganalisis atau memulai presentasi kalian, kalian harus memahami nih agar beberapa audiens yang sulit terjangkau bisa terjangkau dengan kalian karena kalian sudah memahami lingkungan lokasinya. Nah, sebelum kalian juga memulai presentasi, alangkah baiknya kalian adanya GR atau latihan presentasi bisnis agar saat kalian memulai presentasi, kalian lebih percaya diri dan lebih pede dalam memaparkan suatu presentasi bisnis yang akan kalian sampaikan. Oke, selanjutnya pelaksanaan presentasi bisnis. Setiap orang mempunyai potensi menjadi pembicara yang baik. Cara yang dapat ditempuh antara lain memelihara kontak visual dan kontak mental dengan peserta presentasi, menggunakan lambang-lambang auditif agar suara memberikan makna yang lebih kaya dan berbicara dengan seluruh kepribadiannya, dan dengan cara gerak tubuh, wajah, tangan, dan sebagainya adalah tindakan yang dapat memiliki makna seperti contoh, kontak mata yang dilakukan dengan baik. Khalayak akan merasa bahwa pembicara berusaha mendapatkan diri, bersahabat, dan peduli pada mereka. Selain itu, seorang presenter dalam memilih kata presentasi harus jelas, tepat, dan menarik. Kata-kata yang jelas antara lain menggunakan istilah spesifik, sederhana, menggunakan kata dengan hemat, dan mengulang gagasan yang sama dengan kata yang berbeda. Nah, selain itu, teknik memulai suatu presentasi antara lain menghubungkan langsung antara sasaran dengan topik, menggunakan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari atau sesuai dengan pendengar. Jadi, saat kalian membuat topik, kalian harus memahami kehidupan sehari-hari dari audiens kalian itu seperti apa. Selanjutnya, hal yang terakhir itu adalah simpulan. Merupakan kesan terakhir dari pendengar. Simpulan yang terencana harus memberikan kesan akhir yang baik dan dapat menciptakan suasana puas pada pendengar. Jadi, saat kalian memberikan kesimpulan, harus menetapkannya dengan cara yang baik dan mudah dipahami, serta melekat pada audiens kalian. Nah, selain dukungan multimedia, beberapa unsur visual lainnya dapat meningkatkan penyampaian presentasi yang efektif. Antara lain, yang pertama, sikap tubuh, di mana sikap tubuh secara umum harus mencerminkan minat positif terhadap situasi presentasi. Jadi, bila kalian berdiri kaki di tempat dengan jarak yang seimbang,
Di antara berat tubuh, kepala, dan tubuh diusahakan tegak agar memberikan kesan siap siaga. Jadi saat kalian membuat presentasi atau kalian sedang presentasi, baiknya sikap tubuh kalian itu dicerminkan secara baik dan benar ya. Karena itu adalah suatu penilaian yang baik juga antara audiens. Nah, bila kalian merasa resah, gerak tubuhnya, sikap tubuhnya tidak baik, maka audiens kalian juga akan segan atau malas untuk menyimak kalian dalam mempresentasikannya. Nah, selanjutnya ada gerakan tubuh. Gerakan tubuh sebagai pesan nonverbal, yaitu penciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata, tetapi melalui kontak mata, ekspresi muka, kedekatan jarak, dan sentuhan. Nah, biasanya kalian sebagai seorang presenter, kalian juga harus memperhatikan gerak tubuh kalian nih. Bisa kalian memberikan kode pada seseorang itu dengan adanya kedipan mata atau sentuhan atau lainnya atau dengan ekspresi muka. Selanjutnya gerakan isyarat. Gerakan isyarat seharusnya berguna bagi kita, bukan merugikan kita. Tujuan gerakan isyarat adalah menekankan dan memperkuat pesan-pesan variabel kita, bukan malah memperlemah pesan-pesan tersebut. Nah, biasanya kalau misalkan kita gerakan isyarat untuk menunjukkan kata semangat, biasanya kita suka mengepal tangan gitu. Itu adalah untuk memperkuat argumentasi kita. Kontak mata. Kontak mata merupakan bagian terpenting dalam sebuah presentasi dan memiliki 4 fungsi, yaitu membangun dan mempertahankan kredibilitas, memantau umpan balik peserta presentasi, meneruskan minat peserta presentasi, mengatur seluruh komunikasi. Nah, jadi adanya kontak mata kita dengan audiens ini sangat penting ya, untuk adanya umpan balik antara kita dan audiens. Nah, selanjutnya ekspresi wajah. Ekspresi wajah berperan penting dalam menyampaikan emosi dan sikap presenter atau penyaji. Jadi, ekspresi wajah juga bisa mendukung nih penyampaian dari kalimat-kalimat yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya, penampilan pribadi secara berpakaian, kerapihan, rambut, dan lainnya. Biasanya dalam sebuah presentasi kita juga harus memperhatikan penampilan kita nih agar terlihat menarik dan enak dipandang oleh audiens kita. Selanjutnya suara. Kalau bisa dalam sebuah presentasi, presenter harus mempunyai suara mengikuti kecepatan, jeda pola, titik nada, volume, kualitas, lafal, dan artikulasi di mana agar suara kalian dapat didengar dengan jelas dan mudah dipahami oleh audiens kalian. Nah, selanjutnya nih yang sering terjadi banget nih, banyak sekali presenter yang sering tidak percaya diri di mana dapat menimbulkan gerak tubuh atau tubuh itu secara gemetar, bicara terputus-putus, mulut kering, tenggorokan tersumbat, dan tersengal-sengal. Jadi, sebagai seorang presenter, kalian bersikaplah santai, wajar, tenang, dan banyaknya keberhasilan para peserta presentasi mempunyai kontak mata langsung, kesiapan antusiasme, dan suara yang menyenangkan. Jadi, saat kalian presentasi ini, kalian harus membawakan diri kalian itu percaya agar audiens ini bisa mencerna atau memahami apa yang kalian sampaikan dengan percaya juga gitu. Bila kalian sebagai seorang presenter aja tidak percaya dengan apa yang kalian sampaikan, gimana audiensnya pun akan menerima materi yang kalian berikan gitu. Wah, nggak sangka ya, ternyata kita sudah ada di penghujung materi. Terima kasih buat anak-anak yang sudah stay tune untuk menyimak materi Ibu pada hari ini. Sampai bertemu lagi pada materi berikutnya, kita akan membahas mengenai produk dan pelayanan. Nah, tetap terus ya pantengin YouTube ini untuk menerima materi-materi yang bermanfaat bagi kalian. Oke, jangan lupa untuk komen, subscribe, dan like bagi kalian yang belum subscribe and comment. Lalu, untuk kalian yang belum paham akan materi ini, coba kalian bisa komen atau bertanya pada kolom komentar. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.